Pada pertemuan ke-15, mata kuliah Manajemen Strategi membahas mengenai pengembangan strategi di masa depan. Yang pertama, membahas mengenai bisnis di era 4.0. Strategi bisnis yang dilakukan yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Perusahaan harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tambah melalui inovasi. Yang kedua, ada pengembangan kemitraan strategis. Bermitra dengan perusahaan teknologi dan inovator untuk mempercepat transformasi model bisnis. Yang ketiga, ada pendekatan agile. Mengadopsi pendekatan manajemen yang fleksibel dan responsif untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keempat, ada customer centric. Menjadikan konsumen sebagai pusat dari semua aktivitas dan pemasaran, memahami keinginan, kebutuhan, serta preferensi konsumen secara personal. Yang kelima ada omni-channel, mengintegrasikan layanan digital dengan saluran tradisional untuk meningkatkan konektivitas dan pengalaman pelanggan. Yang keenam ada pemanfaatan big data, yaitu menggunakan analitik data untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas dan terarah, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketujuh itu ada implementasi e-commerce, menggunakan platform e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan daring dan meningkatkan aksesibilitas pasar global. Untuk selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam strategi di era 4.0. Yang pertama itu ada disrupsi pasar. Disrupsi pasar itu, teknologi baru dapat mengganggu model bisnis tradisional dan menciptakan tekanan kompetitif. Yang kedua ada kebutuhan untuk inovasi berkelanjutan. Perusahaan harus terus-menerus berinovasi untuk tetap kompetitif. Selanjutnya ada peluang di masa depan. Yang pertama itu ada digital marketing dan juga e-commerce. Meningkatkan kemampuan digital marketing dan e-commerce untuk mencapai pelanggan lebih luas dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi. Menciptakan solusi baru dalam menghadapi tantangan bisnis melalui kreativitas dan juga inovasi. Dan yang terakhir itu ada analitik data. Menggunakan analitik data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan bisnis yang cerdas. Ada dampak teknologi baru. Yang pertama itu ada 4G, meningkatkan kecepatan dan kapasitas komunikasi, memungkinkan integrasi lebih baik antara perangkat dan juga sistem. Selanjutnya ada AI atau Artificial Intelligence yang mendorong otomatisasi dan efisiensi, memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada otomasi. Otomasi itu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.